Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Larasati, mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh, ingin menyampaikan dengan mata kuliah Pengendalian Hayati dengan judul Komoditas Kelapa Sawit Desa Ploi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Nanggro Aceh Darussalam, khususnya Kabupaten Nagan Raya, terkenal dengan daerahnya yang kaya dengan tumbuhan kelapa sawit. Kabupaten Nagan Raya dipenuhi dengan pabrik yang memproduksi kelapa sawit dan kemudian diekspor keluar daerah. 70% penduduk di Kabupaten Nagan Raya bekerja sebagai buruh pada pabrik yang memproduksi kelapa sawit. Kurang lebih terdapat 6 pabrik yang memproduksi kelapa sawit pada Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya mempunyai beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Darul Makmur. Kecamatan Darul Makmur terdiri dari beberapa desa dan salah satunya Desa Ploi, di mana tempat saya tinggal dan hidup di sini. Desa Ploi, Kecamatan Darul Makmur berjumlah 85 kepala keluarga. Sebagian masyarakat bekerja pada pabrik sawit dan sebagian sebagai petani dan memiliki kebun kelapa sawit. Karena maraknya pertumbuhan kelapa sawit pada Kabupaten Nagan Raya, maka petani sudah memutuskan menanam kelapa sawit dari tahun-tahun yang lalu, dikarenakan harga jual yang bisa saja sangat tinggi. Masyarakat Gampong Ploi sebagian mengandalkan kebun kelapa sawit mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Jika harga jual melonjak tinggi, maka keberuntungan berpihak pada masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit. Namun, tidak selalu harga jual kelapa sawit tinggi, sesekali harganya akan turun drastis. Kebun kelapa sawit ini merupakan kebun milik Bapak Chandra, salah satu petani sawit Gampong Ploi. Letak kebun sawit milik Bapak Chandra tidak jauh dari lokasi rumah saya, hanya berjarak kurang lebih sekitar 1 km dengan menggunakan sepeda motor. Sawit-sawit petani di Desa Ploi dijual ke pabrik-pabrik besar. Pabrik tersebut mampu menerima sampai 100 ton kelapa sawit per harinya. Jika tidak langsung dijual ke pabrik, maka kelapa sawit dijual ke gudang kelapa sawit atau biasa disebut dengan gudang penjualan kelapa sawit dan kemudian diekspor ke pabrik kelapa sawit. Sawit-sawit yang sudah berbuah dan siap dipanen juga harus diberi pupuk selama 6 bulan sekali, guna memperlancar pertumbuhan sawit dan membuat bobot kelapa sawit membesar jika ditimbang akan semakin berat. Pohon kelapa sawit juga harus ditunas selama 1 bulan sekali, agar batang tidak semakin rumpun dan semak, membuat pertumbuhan buah kelapa sawit terhambat. Jika ditunas, maka kelapa sawit akan mengalami pertumbuhan yang baik untuk buah sawit itu sendiri. Gambar ini merupakan kebun sawit milik Bapak Chandra yang ditanam tanaman yang biasa disebut sebagai tanaman kacangan, yang berfungsi sebagai pengusir rumput-rumputan yang tumbuh di sekitaran kebun kelapa sawit. Apabila kebun kelapa sawit ditanam tanaman kacangan ini, maka tidak tumbuh rerumputan di sekitar tanaman kelapa sawit. Sawit yang sudah tua dan tidak dapat lagi dijangkau untuk dipanen, maka akan ditumbangkan dan dimatikan, sehingga dibuat lahan baru untuk proses penanaman bibit sawit yang baru. Kendala dan hama penyakit yang menyerang kelapa sawit di Desa Ploi. Kelapa sawit tergolong tanaman yang kuat. Walaupun begitu, tanaman ini juga tidak luput dari serangan hama dan penyakit, baik yang kurang maupun yang membahayakan sekalipun. Salah satu kendala yang dihadapi petani sawit adalah hama, yaitu petani setempat menyebutnya ulat sengenge atau biasa disebut ulat matahari. Ulat matahari ini mampu memakan daun muda hingga menyebabkan daun muda menjadi berlubang hingga mengering. Jika ulat matahari ini sudah menyerang daun muda pada kelapa sawit, maka akan membuat resah para petani sawit, karena jika sudah terkena hama ini, maka daun-daun lama-kelamaan akan mengering dan menyebabkan kelapa sawit tidak tumbuh subur.
Solusi petani dalam mengatasi hama pada kelapa sawit Gampong Ploi. Solusi petani dalam mengatasi hama kelapa sawit. Solusi dari petani Gampong Ploi untuk kelapa sawit yang sudah terkena hama ulat senginge yaitu dengan menyemprot daun menggunakan belikan. Belikan ini merupakan suatu cairan yang disemprotkan ke daun yang terserang hama agar hama yang menyerang daun kelapa sawit mati dan tidak datang lagi. Selain itu, pemberian pupuk secara rutin dan tepat waktu juga membantu proses pertumbuhan kelapa sawit yang tidak terkena hama. Penanaman kacangan juga membantu penyuburan kelapa sawit agar terhindar dari nyamuk liar yang akan tumbuh di sekitaran pohon kelapa sawit. Pemberian cangkang atau yang biasa disebut janjangan kelapa sawit juga digunakan untuk kesuburan tanah serta kesuburan pohon kelapa sawit. Perkebunan milik Bapak Chandra yang berada di Desa Ploi, Kecamatan Darul Makmur, merupakan kebun kelapa sawit yang sangat subur. Hampir tidak ada kendala apapun kecuali hama. Tapi biasanya hama dapat dicegah dengan menyemprotkan racun hama berupa racun belikan. Selain itu dapat memupuk kebun dengan pupuk NPK dan urea pada masa pertumbuhan. Dari pelajaran yang saya ambil dari pengendalian hayati, perkebunan kelapa sawit dapat dicegah pertumbuhan hamanya dengan mencoba pengendalian hayati, di mana agen pengendaliannya didapat dari alat itu sendiri. Tetapi jika melihat kondisi perkebunan yang amat sangat dijaga dan dirawat setiap harinya, akan jauh dari hama dan penyakit lainnya. Seperti perkebunan milik Bapak Chandra yang setiap harinya dipekerjakan orang untuk mengurus perkebunan agar jauh dari serangan hama dan masalah penyakit tanaman lain.